Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah di dunia dan terutama dimuliakan Allah di akhirat, yaitu cita-cita yang paling utama adalah masuk surga Allah. Nikmat Allah yang kita rasakan sangat banyak sekali, dan kita pasti tidak akan sanggup menghitungnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa dan in jika ta'uddu, kamu semua menghitung-hitung nikmat Allah la tuhsuha, niscaya sungguh kamu semua tidak akan sanggup menghitung. Dalam kehidupan sehari-hari saja yang kita rasakan nikmat itu adalah kita bisa minum dengan enak, kemudian bisa kencing dengan lancar, kita bisa makan dengan lezat, kemudian kita bisa BAB dengan lancar. Itu yang kita rasakan. Sebab kalau kita minum tidak bisa kencing, repot banget. Bisa makan tidak bisa BAB, harus makanya itu kenikmatan yang sehari-hari kita rasakan. Bisa minum dengan enak, dengan makan enak, lancar kencing, lancar BAB. Nikmat yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bisa tidur lagi dengan nyenyak. Nah, itulah kenikmatan yang saya terutama rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam semoga tercurah untuk panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya, terutama umatnya yang takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa beriman, beramal soleh, dan akhirnya termasuk kalau maut menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, yang pasti dijamin oleh Allah orang yang bertakwa masuk surga. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita melaksanakan ibadah sahur dan juga telah melaksanakan Idul Fitri, berarti dosa kita telah kosong. Yang istilah bahasa Arabnya as-sifru minadz-dzunub. As-sifru minadz-dzunub artinya nol dari dosa. Atau dalam bahasa lain mufradatnya al-fariqu minadz-dzunub atau al-khali minadz-dzunub. Telah kosong, telah nol dari dosa. Apa sebabnya saya katakan nol dari dosa? Sebab di bulan puasa itu betul-betul banyak dosa-dosa yang diampuni oleh kita karena kita melaksanakan 10 hari ada rahmat Allah Subhanahu. Kemudian 20 hari ada maghfirah Allah Subhanahu. Kemudian dari 20 ke 30 terutama di malam-malam Lailatul Qadar, adanya malam-malam Lailatul Qadar yang disebutkan dalam Al-Hadis oleh Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Makanya saya katakan al-khali minadz-dzunub. Insyaallah kita semua yang telah melaksanakan ibadah sahur dengan benar, melaksanakan malam-malam Lailatul Qadar dengan benar dan ikhlas, insyaallah kita al-fariqu minadz-dzunub, termasuk orang yang nol, yang kosong dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ditambah dengan adanya Idul Fitri, kita bersalaman terutama dengan keluarga, dengan tetangga dan kerabat muslim. Insya Allah dosa kita akan habis. Untuk selanjutnya kita menjaga diri dari dosa itu supaya nanti mati dalam keadaan betul-betul husnul khotimah, tidak punya dosa. Jadi kita harus senantiasa hati-hati, terutama berdosa kepada Allah, jangan sampai melalaikan ibadah. Dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca, Iyyaka na'budu, Iyyaka hanya kepadamu ya Allah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami semua meminta pertolongan. Jadi syahadatnya, sholatnya, zakatnya, saumnya, haji dan sebagainya bagi mereka terutama yang mampu, yaitu zakatnya direalisasikan, bagi mereka yang mampu saumnya direalisasikan, bagi mereka yang mampu hajinya harusnya. Kalau yang tidak mampu, yang namanya sholat tidak bisa ditinggalkan. Yang namanya sholat manugring kita sholat, nucager kita sholat. Begitu dia balik, tidak boleh meninggalkan sholat. Zakat bagi yang mampu, saum bagi yang mampu, yang tidak mampu ya bayar fidya. Haji bagi yang mampu, yang tidak mampu ya senantiasa sholat syuruk. Setelah kita zikir, setelah kita baca Quran, setelah kita silaturahmi di masjid, begitu waktu syuruk kita berhenti langsung melaksanakan ibadah syuruk yang nilainya sama dengan ibadah umroh dan haji bagi mereka yang tidak mampu. Untuk selanjutnya kita harus senantiasa beristighfar walaupun kita tidak punya dosa. Jadi kita harus senantiasa beristighfar. Allah menginstruksikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u, dan bersegeralah kamu semua, ila maghfirah, kepada ampunan, min rabbikum, dari Tuhan kamu, wa jannah, dan bersegeralah kamu semua mengharapkan surga. Terutama setiap sholat itu minimal istighfarnya mungkin 100 kali kalau bisa. Kalau tidak bisa, senantiasa membaca Sayyidul Istighfar. Sayyid artinya raja, istighfar. Jadi Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu senantiasa dibaca setelah sholat. Subuh dibaca, kemudian kita mati, luhur insyaallah husnul khatimah. Luhur dibaca, asar meninggal dunia, insyaallah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita senantiasa membaca Sayyidul Istighfar setelah sholat. Yang kedua, senantiasa mengharapkan surga. Dan surga hanya diharapkan untuk orang-orang yang bertakwa saja. Wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'adat lil muttaqin. Disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Cepatnya siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, dia tetap merealisasikan infak. Infak itu ada dua, ada infak yang wajib berarti zakat, infak yang sunnah berarti sedekah. Kemudian yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu menjaga diri supaya kita jangan marah. Rasul mengatakan, bahasanya simpel bisa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Sebab kalau marah itu berdampak, Pak. Seorang istri marahi suaminya, seorang suami memarahi istrinya, wah itu nanti sesuatu yang menjengkelkan. Kalau bisa kita marah, coba bisa menahan marah. Sebab kalau udah terrealisasi marah, itu berakibat negatif. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan sanggup memberikan maaf kepada manusia. Kalau kita berdosa, kita meminta maaf, dan kalau orang lain berdosa, kita memaafkan. Dan itu termasuk perbuatan yang baik. Dalam ayat selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza, dan apabila zalamu anfusahum, berbuat, walladzina idza fa'alu fahisha, apabila mereka berbuat perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, zakarullah, mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Apa sebabnya? Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, yang berhak mengampuni dosa hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak meneruskan perbuatan dosanya, perbuatan salahnya, perbuatan kejinya, perbuatan zalimnya setelah dia mengetahui. Itu saja mungkin ciri-ciri orang yang bertakwa, dan banyak sekali dalam Quran ciri orang bertakwa. Baik dalam Quran maupun dalam hadis, banyak sekali ciri orang yang bertakwa. Yang paling utama, kita harus senantiasa berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Itu saja, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat khususnya untuk khatib yang menasihati diri sendiri, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Iyakunu sawaban
jika benar itu adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa iyakunu khotoan, dan jika salah wa minni, maka itu dari diri saya sendiri. Wallahu wa rasul bari'an minhu, Allah dan Rasulnya, Allah tidak sama sekali tidak punya kesalahan, dan Rasulullah terjaga dari kesalahan. Barakallahu li wa lakum minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam khutbah kedua, khatib mengajak kepada hadirin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan kita semua untuk bertakwa kepadanya. Dan kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qadamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menginstruksikan kita semua umat Islam untuk berdoa, dan sebelum berdoa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban kafiyan mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha li wa lakum.